Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Aktarini. NIM 8040180468. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas SMIT basis data lanjut, di mana analisis kebutuhan data, yaitu proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan data yang dibutuhkan oleh user dalam sebuah database untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu adalah soal. Sebuah politeknik yang sedang berkembang ingin meningkatkan pelayanan terhadap para pasiennya dengan cara membangun sistem pelayanan pasien dibantu oleh komputer. Sistem yang akan dibatasi hanya untuk medical record dan administrasi pembayaran. Ketika pasien mendaftar, maka akan dilakukan pengecekan terhadap data yang telah disimpan untuk mencari apakah pasien tersebut pernah terdaftar atau belum. Bila belum terdaftar, maka data lengkap pasien akan dimasukkan. Sebagai salah satu bahan masukan bagi dokter memberi data tentang diagnosa terhadap pasien tersebut, serta menuliskan resep, dokter juga harus melaporkan tentang injeksi apa saja yang telah diberikan. Dari resep yang dibuat dokter, dikeluarkan biaya tentang obat yang harus dibayar. Selanjutnya, petugas politeknik akan menyerahkan obat serta rincian biaya tersebut, atau biaya obat dan pemeriksaan, data diagnosa, dan obat sebagai catatan kesehatan pasien. Direktur Politeknik berharap agar sistem yang akan dibuat dapat memberikan laporan keuangan dan laporan pemakaian obat. Dengan perintahnya, yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi analisis kebutuhan data dan informasi setiap user view. Yang kedua, serta dokumentasikan entity, relationship, dan atribut. Yang ketiga, kemudian tuangkan dalam model konseptual logika dan fisika. Baiklah, kita masuki yang pertama, yaitu tentang analisis kebutuhan data. Identifikasi masalah kasus yang terjadi di sebuah politeknik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem, yang kedua sistem yang dibuat dibatasi hanya untuk medical record dan administrasi pembayaran. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Kebutuhan data pada saat dibutuhkan mesti lebih efektif dan efisien. Itulah yang menjadi alasan utama penyediaan informasi lebih akurat. Selanjutnya, adanya tambahan sistem yang dibuat seperti laporan keuangan dan laporan pemakaian obat. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini berupa data pasien dengan nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain. Selanjutnya data petugas administrasi dengan nama petugas, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya data dokter, yaitu nama dokter, alamat, menangani jenis penyakitnya, dan lain-lain. Data obat, terdapat nama obat, jenis obat, dan harga obat. Data anggaran, terdapat data pasien, total harga perawatan, serta obatnya. Data pemeriksaan, terdapat data pasien atau nama dokter yang akan menangani keluhannya, diagnosa, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah informasi user view, sekumpulan data yang diperlukan oleh user tertentu untuk membuat keputusan atau tindakan. Seperti contohnya yaitu adalah adanya data tentang catatan kesehatan pasien. Selanjutnya, kunci penting dari entitas dan relationship adalah benar-benar mengetahui dengan pasti setiap objek yang menjadi entitas dan relationship tersebut. Selanjutnya, menemukan objek penting seperti politeknik, pasien, pendaftaran, pengecekan data, dokter diagnosa, catatan kesehatan pasien, pemeriksaan resep petugas,
rincian biaya bayar. Selanjutnya itu adalah entitas dan relationship. Terdapat pasien pengecekan data dokter. Selanjutnya yang kedua itu dokter diagnosa catatan kesehatan pasien. Yang ketiga catatan kesehatan pasien memerlukan resep. Yang keempat resep dikeluarkan rincian biaya. Yang kelima yaitu adalah rincian biaya dibayar petugas. Selanjutnya yaitu atribut dari entitas dan relationship di pasien yaitu adalah ID pasien atau PK, selanjutnya kode pasien atau AK, nama pasien, jengkel atau jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, domisili, terdapat alamat kelurahan, kecamatan, provinsi, nomor HP, warna. Selanjutnya itu pengecekan data. Terdapat tanggal pengecekan, jam pengecekan, hari pengecekan. Selanjutnya itu adalah dokter. ID dokter, ID dokter, kode dokter, nama dokter, alamat, menangani jenis penyakitnya. Selanjutnya yaitu adalah konseptual. ERD hasil analisis yang menggambarkan objek dunia nyata. Logikal ERD yang menurunkan dari model konseptual yang menggambarkan objek basis data dengan permodelan tertentu. Selanjutnya itu adalah transformasi entitas dan atribut. Terdapat dua bagian yaitu konseptual dan logikal. Di mana bagian konseptual yaitu terdapat pasien yaitu ID pasien, kode pasien, nama pasien, jengkel atau jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, domisili, alamat, kelurahan, kabupaten, provinsi, nomor HP, dan warna. Selanjutnya yaitu ke logikal. Terdapat pasien, ID pasien, kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, domisili, alamat, kelurahan, kabupaten, provinsi, dan nomor HP. Selanjutnya itu adalah warna. Warna terdapat ID pasien dan warna. Selanjutnya itu adalah ada konseptual. Dari konseptual terdapat pasien, ID pasien, lalu pengecekan data dengan dokter atau ID dokter, terus diagnosa chatcast pasien atau ID chatcast pasien, terus memeriksa resep atau ID resep, terus dikeluarkan dengan rincian biaya dibayar petugas. Selanjutnya yaitu logikal. Pasien terus ke data pasien, pengecekan ke dokter, terus diagnosa ID pasien, terus di chatcast pasien, terus memeriksa, terus resep, pengeluaran, rincian biaya, mengeluarkan dan petugas. Selanjutnya yaitu fisikal, di mana di sini terdapat contoh fisikal contohnya seperti tabel pasien. Di sini terdapat nomor, nama, atribut, jenis kelamin, key, deskripsinya. Selanjutnya itu terdapat tabel warna, yaitu terdapat nomor, nama, atribut, jenis, nilai, key, dan deskripsinya. Selanjutnya di sini adalah gambar dari ini merupakan proses-proses dari data-data tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.